Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazra Zainata, kelas akuntansi 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami model pelaku ekonomi, pelaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Dalam model ekonomi terdapat beberapa model, yaitu model kegiatan ekonomi sederhana atau 2 sektor, model dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor, model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Nah, model kegiatan ekonomi yang sederhana 2 sektor terdapat rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, model dengan campur tangan pemerintah atau 3 sektor terdapat rumah tangga konsumen dan produksi, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga konsumen dan produksi menjadi bertanggung jawab untuk gejala dalam rumah tangga perusahaan. Investasi dan terakhir yaitu pemerintah. Investasi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Lalu ada yang ketiga yaitu model kegiatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Di dalamnya terdapat rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi pemerintah yang penyediaan dan pengelolaan tergantung dengan kondisi pasar apabila pasar sudah efektif. Nah, yang terakhir itu masyarakat luar negeri. Salah satu peran paling penting masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi ialah memberi barang atau produk yang diekspor ke mancanegara. Ada juga perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi, yaitu ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seorang terhadap suatu produk, jasa, brand, atau perusahaan. Ruang lingkup perilaku konsumen. Ruang lingkup konsumen secara umum terdiri dari produk-produk yang umum banyak dibeli oleh masyarakat dan beberapa faktor yang memenuhi memilih produk tersebut. B. Itu pendekatan perilaku konsumen. Ada juga pendekatan perilaku konsumen. Ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan suatu kepuasan. Sedangkan pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantif atau tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kecantikan Teori produsen ialah teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien. Nah, dalam teori perilaku produsen terdapat produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Jangka panjang yaitu semua faktor produksi yang dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Sedangkan produksi jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak diubah atau tetap. Ada juga biaya produksi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa.
Ada jenis-jenis produksi, yaitu biaya bahan baku atau direct material cost, biaya tenaga kerja atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, biaya bahan baku direct material cost terlibat dan digunakan untuk kebutuhan membeli bahan baku produksi dan bagi perusahaan. Ada juga biaya tenaga kerja atau direct labor cost adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten. Yang terakhir itu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya produksi selain biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya. Proses produksi, yaitu ada produksi atas pesanan, adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok suatu produk pada perusahaan. Proses produksi, ada produksi atas pesanan, produksi massa. Produksi atas pesanan adalah pengumpulan biaya produk untuk menentukan harga pokok suatu produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Produk massa adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.